Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nurlifah, Guru Agama Islam SMP 22 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi iman kepada para Rasul Allah. Pada minggu yang kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah. Hari ini kita masuk pada materi iman kepada Rasul Allah. Baik, sebelum kita lanjut untuk materi ini, sudah siap untuk belajar semua? Sudah lengkap dengan materi yang akan Ibu sampaikan? Ya. Baik, anak-anak ya. Kita mulai pembelajaran kita ini tentang pengertian iman kepada Rasul. Apa itu maksudnya? Ibu bacakan dulu ya. Iman kepada Rasul adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Nah, yang adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul kepada kita umat manusia hanyalah untuk membenarkan, membimbing kita hidup ini supaya menjadi manusia yang baik. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang Rasul, kalian pernah mendengar kata Nabi? Iya. Nabi itu ada bedanya dengan Rasul pengertiannya. Nah, kita pelajari hari ini. Apa itu Nabi? Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Misal, Nabi siapa? Nabi Idris. Dapat wahyu, dia untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul itu ada nama-nama tersendiri yang menerimanya. Contoh, seperti Rasulullah SAW. Dapat wahyu dari Allah, itu harus disampaikan kepada umatnya. Terus perbedaannya apa lagi? Kalau Nabi tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan Rasul itu membawa syariat baru. Itu perbedaannya. Perbedaan nomor 3. Bisa ada banyak Nabi dalam satu zaman. Tapi kalau Rasul hanya satu dalam satu masa. Nah, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Misal ada Rasul tambahan Rasul siapa? Oh, tidak bisa. Kalau Rasul sudah menjadi ketentuan hanya satu dalam satu masa. Bisa dipahami ya anak-anak semua? Lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kita harus tahu tugas para Rasul itu apa. Tugasnya ada 4. 1, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Bila Rasul itu mendapat wahyu dari Allah langsung, maka dia harus menyampaikan kepada umatnya. Terus yang kedua, mengajak manusia beriman dan bertauhid. Ini pada zaman dahulu ya. Banyak kita orang Islam tidak beriman kepada Allah. Nah, tugas Rasul itu apa? Yuk, silakan kita beriman kepada Allah semua. Karena kita dicipta oleh Allah
Kita wajib mengakui bahwa Allah itu Esa. Dan kita yakin dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya satulah Allah yang wajib kita sembah. Nah, itu tugasnya harus disampaikan. Selanjutnya menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Jadi Rasul itu harus menjadi teladan, akhlaknya bagus. Tidak ada Rasul itu mempunyai akhlak yang tidak bagus. Maka kita harus menirunya. Terus memberi peringatan dan kabar yang gembira. Bahwa kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka ganjarannya apa nanti? Ganjarannya adalah surga. Nah, lanjut kita harus kenal sifat para Rasul itu. Dia memiliki sifat apa? Benar ataupun siddiq. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan selalu benar. Tidak ada yang salah. Karena apa? Para Rasul sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan yang dia miliki. Makanya Rasul itu tidak mau berkata yang tidak baik atau tidak benar. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, selalu menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Nah, kita sebagai manusia wajib meneladani sifat-sifat tersebut. Kita harus benar dalam berkata, harus dapat dipercaya bila diberikan amanah, harus menyampaikan bila ada pesan, harus cerdas dalam segala hal. Insya Allah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Lanjut ya anak-anak. Nah, sifat mustahil. Tidak mungkin Rasul itu punya sifat kizib atau suka bohong. Yang kedua, khianat, tidak amanah. Tidak mungkin Rasul itu memiliki sifat itu. Kitman, menyembunyikan. Misal disuruh menyampaikan, dia simpan saja, tidak disampaikan kepada, tidak mungkin. Yang keempat adalah baladah. Ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Tidak mungkin Rasul seperti ini memiliki sifat. Nah, dari itu kita manusia, kita harus menghindari, meninggalkan sifat-sifat yang seperti ini. Misal kita selalu bohong, itu tidak boleh. Tidak amanah, tidak boleh. Menyembunyikan sesuatu, dirahasiakan, tidak boleh. Apalagi kita menjadi manusia yang bodoh. Sangat rugi bagi kita. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu. Sekarang jumlah Rasul. Nah, kalau jumlah Rasul, jumlah Nabi itu sangat banyak. Kurang lebihnya 124.000 Nabi. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani hanya 25. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup Sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kalau bisa dipahami, kira-kira ada pertanyaan enggak dari anak-anak ibu nih? Ibu yakin pasti kalian tahu berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui. Kita wajib menghafalnya, kita wajib mengenal nama-namanya, bahkan bisa mengenal sifat-sifat baiknya. Itu tujuannya apa? Supaya kita dapat menteladani, meniru apa yang telah dianjurkan oleh para nabi dan rasul kita. Di antaranya adalah apa tadi? Kita tidak boleh bohong, harus benar, berkata yang benar. Bila ditanya, jawab apa adanya, jawab jujur, ya. Artinya apa? Itu memang benar-benar kita melaksanakan sifat-sifat Rasul dalam sendi kehidupan kita. Kira-kira kalian kenal siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu yang membuat kapal, yang akhirnya dia berlayar di atas lautan. Bahkan ada anaknya sendiri loh yang durhaka. Siapa itu? Kan'an. Kisah Nabi Ibrahim kalian kenal. Disembelih Nabi Ismail. Itu anaknya Nabi Ibrahim. Mau Nabi Ibrahim melaksanakan. Karena apa? Dia yakin, percaya bahwa Allah begitu sayang kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Musa, apa ceritanya yang dapat kita ingat sampai sepanjang masa? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Memakan siapa? Memakan ular-ular para pesihir Fir'aun. Nabi Isa, cerita Nabi Isa ini lahir dari Ibunda Maryam.
yang tidak memiliki ayah. Yang terakhir adalah nabi penutup kita, yang sampai saat sekarang ini tetap kita lakukan. Kapan dia lahir kita rayakan, kapan dia Isra Mi'raj, membahas, mengurus tentang bagaimana sholat itu bisa sedikit jumlahnya dan umatnya mampu melaksanakan dengan baik. Nah, itu adalah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang cerita itu legendaris terus. Harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu siapa Nabi kita, siapa Rasul kita. Jadi kita hidup ini hanya mengikuti jejak para Nabi dan Rasul. Insya Allah. Bila kita selalu melaksanakan hal-hal yang positif, maka perilaku yang timbul dari apa yang kita rasakan hari ini maka baik pula. Nah, selanjutnya ya, ada namanya Rasul Ulul Azmi. Siapa orangnya? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah Ibu sebutkan tadi. Berarti Rasul Ulul Azmi itu ada lima nabi. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Bagaimana? Apa hikmahnya? Hikmahnya meneladani akhlak para rasul itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang sabar, yang tabah menghadapi segala rintangan cobaan hidup ini, karena hidup ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Maka Allah akan memberikan ujian. Ujian itu diberikan untuk apa tujuannya? Satu, untuk menambah keimanan. Yang kedua, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Jadi bisa dipahami ya anak-anak semua? Baik, setelah mempelajari dari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang beriman kepada Rasul, sudah Ibu jelaskan, sudah tahu siapa Rasul Ulul Azmi, ada 5 orang. Dan apa tujuan kita untuk melaksanakan itu? Supaya kita hidup bisa teratur dan terarah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Dan Ibu tutup. Baiklah anak-anak semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.